setan. Jadi di ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, karena sifat iri hati itu adalah sifat mementingkan diri sendiri, ya, firman Tuhan sudah katakan. Karena sifat dosa adalah mementingkan diri sendiri, ya. Sifat dosa adalah selfish. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa sifat manusia adalah mementingkan diri sendiri. Maka kita lihat, kita belajar dari pertumbuhan seorang anak, ya. Kalau anak usia 1 sampai 2 tahun, dia belum bisa mempertimbangkan, ya, kemampuan mempertimbangkan orang lain. Itu usia anak 1-2 tahun, ya. Jadi kalau saudara oma-oma yang punya cucu usia 1 sampai 2 tahun, kalau diajak main, omanya bersembunyi, dia nggak cari gitu, dia biasa aja karena dia belum bisa memampukan atau mempertimbangkan keadaan di sekelilingnya. Nah, itu satu contoh, ya, usia umur 1 sampai 2 tahun. Maka jangan heran kalau anak bayi itu kita ajak main sembunyi, dia nggak akan tahu karena itu bukan dunianya, ya. Itu bukan, dia belum mengerti sampai sejauh itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri kita ada satu lagi yang saya mau katakan di anak di usia 7, beda dengan anak usia 7 sampai 8 tahun. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, seperti itu. Jadi dia sudah bisa mempertimbangkan, ya. Jadi Tuhan juga mengajarkan kita, dikatakan kalau anak usia 7 sampai 8 tahun, dia tahu, ya, dia sudah bisa membedakan mana teman, mana musuh, ya. Mana yang suka sama dia, mana yang benci sama dia, dan mana yang suka tolong dia, nah, mana yang tidak mau mengasihi dia. Nah, prinsip ini adalah, maka dari itu hukum dunia mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Nah, itu hukum dunia. Nah, jadi ada 2 perbedaan antara anak umur 1 sampai 2 tahun belum bisa mempertimbangkan kemampuannya, ada orang apa enggak di sekitar dia, atau anak usia 7 sampai 8 tahun sudah mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Nah, ini ada perbedaan ini, ya. Nah, maka ada kita masih melihat membedakan anak usia 7 sampai 8 tahun sampai anak 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau yang masih bayi dia tidak mengerti, tapi kalau yang umur 7 sampai 8 tahun dia sudah mengerti mana yang baik sama dia. Dan itu ada hukumnya. Jadi kalau cintailah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Nah, ini cocok untuk anak-anak yang umur 7 sampai 8 tahun, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira adakah usia di mana kita saat ini? Apakah di 1 sampai 2 tahun usia rohani kita, atau di 7 sampai 8 tahun, atau kita sudah lewat dari usia ini, ya. Nah, jadi karena kalau kita bilang kita sudah Kristen, ya, sudah lama, sudah mengalami Tuhan, nah, mestinya kedua sifat ini sudah tidak ada lagi kita kenakan, ya. Maka kita akan mau belajar hari ini, saudaraku, tentang belas kasihan, ya. Ada di tembok itu ada caring, peduli, ya, belas kasihan. Nah, kita tahu, ya, saudaraku, kita ngerti kita hidup dari belas kasihan Tuhan, ya. Dan tidak ada orang yang beruntung dari orang yang dibelas kasihani oleh Tuhan, ya. Tidak ada orang yang lebih kuat, lebih selamat daripada orang yang dibelas kasihani oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu kita merasa mungkin dibelas kasihan Tuhan, maka kita terjun melayani, kita mau ambil bagian dalam kegiatan gereja, kita aktif, kita bantu kiri kanan, Tuhan, kita sibuk dengan pelayanan. Nah, ini saya mau sampaikan, sebenarnya Tuhan itu nggak butuh kita, ya, nggak butuh Bapak Ibu. Kita yang butuh Tuhan, ya. Oleh karena itu kita sudah melayani, kita sudah merasa cukup, ya. Kita membayar belas kasihan Tuhan. Karena sampai kapanpun belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan itu tidak
sanggup kita bayar, saudaraku. Bukan berarti ya kalau gitu percuma dong kita melayani, nggak ada gunanya. Ya nggak juga seperti itu ya. Kita lakukan semaksimal mungkin kita untuk bisa melayani Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan kita kerjakan. Tuhan janji, saudaraku. Tuhan katakan itu akan diperhitungkan ya, sekecil apapun. Sebab itu untuk Tuhan sendiri dan Tuhan yang akan membalas semua kebaikan apa yang kita kerjakan ya. Kalau tadi saya katakan manusia pada umumnya selfish, mementingkan diri sendiri, maka jangan heran dalam pelayanan pun motivasinya masih suka ada yang salah ya, walaupun tidak semua. Tapi masih ada orang yang demi nama baik ya, senang kalau dinilai orang baik ya, sebagai orang yang rohani atau untuk mengisi kegiatan. Tahu kalau di gereja ini lingkungannya baik ya, daripada saya hangout ke jalan-jalan kemana-mana tidak karuan, sudahlah saya beribadah saja ya, beribadah. Tapi bukan karena kerinduan atau bukan karena haus dan lapar, tapi hanya mengisi kekosongan hidup. Jadi kalau kita datang saudaraku ke tempat beribadah itu jangan kita hanya satu nggak enak sama Bapak Gembala, atau kita sekedar ya udahlah daripada di rumah kita nggak ngapa-ngapain kita datang. Itu namanya kita melukai perasaan Tuhan ya. Kita mau datang kita haus dan lapar akan kebenaran Tuhan dan bukan secara rutinitas ya. Mari kita akan baca dalam kesempatan ini di Markus 8 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca mulai ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini yang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus berkata kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membangkitkannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikannya, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa itu sebanyak 7 bakul. Ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang ya. Mungkin saudara berkata, kok bukan 5.000 orang ya. Jadi saudara, mujizat ini ada sebelumnya tuh ada mujizat 5.000 orang ya. Ini situasinya berbeda ya. Waktu yang 5.000 orang di pasal yang sebelumnya Markus 6, kita baca ya sedikit ayatnya, ayat 34. Di Markus 6 ayat 34. Bisa ditayangkan biar cepat. Oke. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya dan kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Jadi di pasal yang 6 ini mereka tuh ada 2 mujizat tetapi dengan kondisi yang berbeda ya. Jadi di Markus 6 ini kita melihat ya, bedanya adalah
yang 5.000 ini para murid tanyanya beda ya, tanyanya beda karena situasinya berbeda. Di memberi makan 4.000 orang itu mujizat yang kedua ya. Jadi dikatakan haruskah kami membeli roti harganya 200 dinar? Mereka mengomongin soal dana ya. Kan cuman segini Tuhan uangnya ya kan. Ya, jadi mereka ngomongin soal uang. Maka apakah kita mesti keluar uang segini untuk kasih makan orang ini? Nah seringkali kan kita hitung-hitungan sama Tuhan ya saudaraku. Mau memberi ataupun mau kita mengawal pekerjaan Tuhan. Saya kan ada keperluannya ini gitu ya. Jadi kemarin waktu saya ketemu kakak saya dia bilang gini, kamu emang udah jadi pendeta ya? Saya bilang gitu, ya pokoknya saya melayani. Terus kamu makannya apa? Katanya gitu, terus kamu kerjanya apa? Kamu gimana hidupnya? Saya bilang saya hidupnya dengan 5 roti 2 ikan. Saya bilang gitu, jadi mereka gak ngerti itu. Jadi 12 bakul penuh. Jadi saya tidak pernah kekurangan saudaraku, amin puji Tuhan ya. Karena saya belajar untuk saya punya belas kasihan seperti Tuhan. Meskipun kita gak banyak tapi saya gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi kalau uangnya banyak, jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi di mujizat yang 4.000 itu para murid sudah nggak bicara soal dana karena dia sudah melihat di mujizat yang satu Tuhan mengadakan berlipat gandaan ya. Jadi kita seringkali kan kalau mau sesuatu pekerjaan Tuhan kan mau ada dananya nggak, ada nggak ini. Nah itu kan sebenarnya nggak usah begitu ya. Tetapi kita mau seperti hati Tuhan, kasihan mereka belum makan ya, kasih mereka makan. Nah Tuhan kan lihat apa yang ada padamu. Tuhan gak lihat duit kita banyak atau tidak. Apa yang kamu punya dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Artinya kita punya belas kasihan ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi di mujizat yang kedua sudah tidak lagi menanyakan soal dana ya. Ada perubahan karena mereka sudah menyaksikan, mereka sudah melihat dalam satu hal kesamaan, perbedaannya adalah mereka yang di kedua masih mempersiapkan. Jadi dana mereka nggak punya tapi persamaannya baik-baik. Yesus selalu memakai. Jadi Yesus selalu perhatikan baik-baik saudaraku di ayat tadi. Yesus atau Tuhan Yesus selalu memakai apa yang ada padamu. Ya. Tuhan selalu memakai apa yang ada pada mereka. Bukan apa yang tidak ada pada mereka. Dan kalau Tuhan mau tambahkan tugas kepada kita ya, Tuhan juga akan tambahkan kapasitas ya, sehingga kita pasti bisa melakukan. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan ya, Tuhan pasti kasih kapasitas buat kita. Yang penting kita jalan dulu apa yang ada pada kita, hati kita, pikiran kita, doa kita, senyum kita ya. Itulah yang Tuhan mau, apa yang ada padamu ya. Jadi Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Ya makanya untuk dia memakai untuk kemuliaan namanya. Jadi jangan pernah saudara dan saya berkata, oh saya nggak bisa gitu ya. Tapi coba dulu ya saudaraku, kalau memang kamu yakin, kita yakini itu bagian Tuhan yang harus kita kerjakan, pasti Tuhan cukupkan ya. Tuhan pasti lengkapi kita, Tuhan pasti akan sertai kita. Nah kesempatan ini kita mau konsen dan kita mau perhatikan. Di mana dua peristiwa itu Tuhan katakan hatiku tergerak oleh belas kasihan, kepedulian ya. Belas kasihan itu kepedulian. Di dalam seluruh Alkitab saya catat di sini ada 1060 ayat yang berbicara tentang belas kasihan. Ini menunjukkan belas kasihan merupakan satu hal yang sangat penting ya di dalam kekristenan kita. Dan kita perhatikan ketika Yesus berkata, hatiku berbelas kasihan, hatiku tergerak belas kasihan. Pasti sesuatu terjadi ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti siapa diri kita ya. Tuhan mengerti tentang kemanusiaan kita, kebutuhan kita ya. Tuhan yang punya perasaan, Tuhan juga yang punya belas kasihan. Dia mau kita sempurna, saudara dan saya. Mau Tuhan itu kita sempurna, Tuhan mau kita maju terus dengan bertambah banyaknya umur nih ya saudara. Kita seharusnya semakin dewasa dalam pemahaman kita ya terhadap pandangan kita kepada Tuhan. Salah satu tanda orang dewasa adalah ketika dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri ya. Ketika dia tidak lagi selfish tapi dia mau berkorban untuk orang lain. Apakah
Yesus pun mati untuk kita ya. Jadi kita mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Jangan bicara hidupku adalah Kristus ya, bukan aku lagi, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan Kristus. Waduh, nanti jadi batu sandungan saudaraku ya. Jangan. Jadi kita ini harus benar-benar kita peduli dengan orang lain ya. Salah satu tanda orang dewasa itu nggak tanya lagi, saya harus keluar duit 200 dinar ya Tuhan gitu. Nggak ada lagi lah pertanyaan itu ya. Karena dia tahu apapun yang kita miliki semua adalah milik Tuhan. Bahkan tubuh kita pun milik Tuhan ya. Itu harus penting saudaraku kita pahami ya. Jadi kita ada satu kisah ya, saya ada satu catatan, ada satu kisah di Jepang, ada satu bisnis namanya Osan, suatu layanan yang mendengarkan curhat orang lain, mendengarkan keluh kesah gitu ya. Jadi orang itu tidak perlu menjawab, dengerin aja gitu, dengerin, tidak perlu juga memberikan solusi, hanya menyediakan waktu, tenaga, perhatian kepada orang yang mau curhat atau mau ngobrol itu ya. Jadi dia merasa tidak ada orang yang mau peduli dengan dia. Maka dia pergi ke yayasan ini namanya Osan. Jadi yayasan itu 1 jam kalau mau curhat 1 jam 1000 yen. Itu kurang lebih 10 juta lebih gitu ya 1 jam. Jadi di sini kalau mau curhat sama hamba-hamba Tuhan nggak bayar saudaraku, gratis. Ya kan, didoain pula ya. Jadi tapi jangan juga kita menjadi curhat itu, kita kalau di Indonesia kan cukup banyak waktu tuh ya untuk dengerin curhat ya, apalagi para konselor ya di Indonesia. Bahkan curhat yang kita dengar mungkin ya kadang-kadang kalau salah orang akan dikemas ya, ditambah-tambahin gitu kan ya. Enggak ya, di sini enggak ada ya, di sini enggak boleh begitu. Di sini kita harus menyimpan rahasia orang ya, harus kita doakan. Nah jadi mereka tuh sampai harus keluar uang sekian ya. Jadi karena mereka tidak merasa diperhatikan gitu. Jadi itu. Jadi memang manusia itu butuh juga perhatian. Nah kita nih gereja ini adalah tempat untuk kita memperdulikan orang lain gitu. Maka tadi saya katakan jangan kita mementingkan diri sendiri. Ya, apapun yang kita kerjakan gitu ya. Nah kita baru-baru ini kan ada satu peristiwa tentang salah ucap ya. Salah ucap yang saudara tahu lah, pendeta salah ucap. Minta maaf. Nah kalau minta maaf itu kan kita pasti ada konsekuensinya gitu ya. Jadi kita sekarang bicara tentang pengampunan ya. Apa kata Alkitab tentang permohonan maaf ya, permohonan maaf di dalam kekristenan ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah dapat menerima permohonan maaf dari seseorang. Tuhan Yesus mengerti betapa berbahayanya kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang. Dan betapa pentingnya Tuhan harus memberi pengertian itu kepada kita ya. Oleh karena itu tentang hal mengampuni, orang mengampuni seseorang itu masuk dalam deret doa Bapa kami ya. Ampunilah kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan itu sebagai catatan di seluruh Alkitab. Ada 386 ayat tentang pengampunan. Jadi pengampunan itu harus, karena apa? Pertama, pengampunan itu adalah syarat mutlak untuk kita menerima pengampunan dari Allah ya. Jadi kita harus mengampuni. Kita baca di Matius. Saya pelan-pelan saya akan jelaskan ini karena ini bagus saudaraku. Nanti di akhirnya kita akan mengerti apa maksud Tuhan ya. Di Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan. Ya. Jadi pengampunan dari Tuhan tidak dapat dipisahkan dari pengampunan kita kepada orang lain. Ini bukan aturan gereja BAB atau peraturan undang-undang di sini ini. Jadi kita aturan Yesus ini. Pengampunan Bapa terhadap kita memiliki kaitan erat terhadap pengampunan kita terhadap orang lain, terhadap sesama Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki
mengampuni kita. Jadi kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kita, ya, kita harus mengampuni. Bicara seperti ini bukan saya bicara cuma hanya saya bicara aja, tapi saya mengalami karena saya pernah mengalami satu kepahitan puluhan tahun dengan seseorang. Puluhan tahun dan itu sangat sulit, sangat berat. Jadi saya belajar ini karena saya juga lepas dari jalan itu. Yang kedua, kalau mengapa kita harus mengampuni agar tidak ada akar pahit di dalam kita, ya, yang dapat menimbulkan pertikaian dan kehilangan teman atau saudara, ya. Kita baca sekarang lagi di Ibrani, ya saudaraku. Kayaknya banyak ayat, saudara sabar ya. Seberapapun kita yang hadir jangan hilang saat ini berkat dari Tuhan, ya. Ini adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah perkataan Allah sendiri, ya. Terlepas dari si pembicaranya, saya pun ada satu pisau di leher saya, jangan saya bicara tapi saya tidak mau melakukannya, ya. Ayat 14 dari Ibrani 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kita tidak ada pengampunan akan timbul rasa akar pahit, ya, pertikaian. Jangan disimpan itu, ya, sampah-sampah yang busuk yang bau di hati kita. Saya percaya saudara semua mengalami ada satu kekecewaan, pengkhianatan, ya. Saya nggak tahu dari mana, dari sahabat atau dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita jangan ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Karena ilmu kedokteran membuktikan bahwa ketika seseorang itu memendam dendam, kepahitan, kekesalan, maka itu akan mempengaruhi ketidaknormalan biologis atau gangguan psikologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, ya, respon imun dan fungsi organ segala penyakit fisik, ya. Para ilmuwan sudah menyimpulkan bahwa kepahitan jika dibiarkan akan mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh. Jadi mengapa kita harus mengampuni, saudaraku? Supaya jangan ada akar pahit yang merugikan diri kita sendiri. Ingat, ayat lainnya mengingatkan hati yang gembira adalah obat, ya, amin. Maka kita mau sembuh dan kita mau harus mengampuni, ya. Jangan hari ini kok Bu Pangpang bicara soal caring, soal belas kasihan kok ke pengampunan. Karena itu berkaitan. Ya, kita harus punya belas kasihan kepada. Yang berikut mengapa kita harus mengampuni? Karena merupakan perwujudan tanda kasih kita. Kita nggak cukup saya mengampuni, tapi maaf ya saya tidak bisa mengampuni. Itu adalah kasih yang palsu, ya. Saya baca lagi di 1 Yohanes. Ini ada yang operatornya nggak? 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ya. Jadi kita jangan jadi pembunuh, ya. Adakah pembunuh hadir di sini? Tentu tidak ada, ya saudaraku. Nah, di sini kalau kita tidak mengampuni tetapi kita tidak punya kasih, kita tidak mengampuni berarti kita mempunyai kasih yang palsu, ya. Ada satu contoh, ya, seorang bapak menolong ular yang terbakar. Yang mau terbakar dia ambil, tetapi ular itu menggigit tangannya. Nah, setelah menggigit tangannya, dia lepaskan, dia tolong ular itu. Tapi ular itu mau kembali lagi ke api itu, tapi dia kebaskan. Nah, seorang temannya berkata, dia bilang, ya, kamu itu sudah tolong ular itu, tapi dia gigit kamu. Tapi kamu masih nolong juga, gitu. Nah, bapak itu katakan, aku manusia ilahi. Ular adalah ular. Sifat ular adalah menggigit. Tapi aku manusia ilahi karena aku berbelas kasihan. Nah, jadi janganlah kita membalas orang-orang yang memperlakukan kita, ya, yang di sekitar kita, ya. Jadi kita mau jadi manusia ilahi, sifat berbelas kasihan. Jadi tidak peduli sejahat apapun orang di sekitar kita, tidak peduli semunafik apapun orang di sekitar kita, ya.
Jangan kita membalasnya. Apapun, bagaimanapun mereka memperlakukan kita, saudaraku, sifat kita, karakter kita haruslah karakter ilahi ya. Yaitu kita berbelas kasihan. Nah, tentu semua orang harus punya komando Tuhan ya. Jangan kita sendiri juga akhirnya salah ya. Lalu kita sesuai dengan kemauan kita sendiri, akhirnya malah belas kasihan kita tidak bermanfaat ya, karena kan kita juga harus sesuai dengan komando Tuhan ya. Jadi Tuhan ingatkan hari ini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh ya, manusia ya, pembunuh manusia. Kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya ya. Seorang pembunuh itu artinya pembenci ya, tidak akan masuk kerajaan sorga. Di sini jelas siapa yang tidak mengampuni, siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh ya. Kita nggak mau menjadi seorang pembunuh, kita mengasihi saudara kita. Saya yakin saudara pernah mengalami kekecewaan dan pengkhianatan dan lain sebagainya, tetapi kita mau mengasihi mereka sejahat apapun mereka ya. Karena di luar sana kan kalau orang melukai kita kan emangnya dia bermimpi sejak lahir nanti gue akan jadi begini ya, jadi jahat ya atau apa, enggak ya. Itu kan kehendak orang lah mau jahat dengan kita ya. Mengapa kita harus mengampuni? Karena ada berkat khusus ya, yaitu kelegaan, damai sejahtera, bahkan kesembuhan jiwa loh. Tadi kan saya katakan kalau akar pahit, benci, kesal sama orang, jadi sakit, lambungnya jadi sakit ya, itu akan bahaya bagi kesehatan tubuh kita. Jadi saya katakan tadi hati yang gembira adalah obat. Nah ketika kita mengampuni, kita akan ada kelegaan dan damai sejahtera, nggak ada akar pahit. Nah pasti saudara semua setuju ya, semua pasti mengerti, semua pasti mengampuni. Nah bagaimana cara kita mengampuni? Apakah cukup dengan ucapan tadi saya minta maaf ya? Belum tentu, karena masih gongkol, masih ada kepahitan dalam hidup kita. Ketika Petrus bertanya di Matius 8 ya, Petrus bertanya, Tuhan berapa kali kita mengampuni kesalahan orang? 7 kali. Nah sedangkan budaya Yahudi pengampunan itu 3 kali. Makanya ada SP1, SP2, SP3 rupanya diambil dari kebudayaan Yahudi. 7 kali. Petrus memberikan 7 kali, berarti sudah lebih dari orang Yahudi. Tetapi Tuhan katakan tidak ya, bukan begitu. Tapi sampai berapa? 77 kali, 7 kali. Berarti pengampunan yang tanpa batas ya. Tanpa batas saudaraku. Jadi apapun kesalahan orang itu ya, kita kalau dunia itu ya saudaraku, kalau dunia konsep hukum dunia itu menawarkannya lu beli gua bayar kan gitu ya, seperti itulah, gigi ganti gigi. Nah itu hukum dunia, tapi kita enggak ya, kita mau mengampuni tanpa syarat. Ada nggak di sini yang orang menyakitimu tapi kamu mengampuni tanpa syarat? Sama seperti Tuhan ya. Tuhan tuh sampai mati loh di kayu salib untuk mengampuni kita ya. Kita disakitin orang, kita belum mati. Oh nggak bisa Bu, saya setengah mati ya, tapi kan belum mati ya, baru setengah mati kan, belum mati gitu loh. Jadi kita harus mengampuni tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengukur keselamatan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, harus dia bayar dengan mati di kayu salib. Pertanyaannya tadi saya katakan, apakah kita mengampuni seseorang sampai kita mati? Kan belum ya, kan baru setengah mati ya. Jadi kita pun harus mengikuti jejaknya Tuhan. Sampai habis-habisan tanpa syarat kita mengampuni orang lain. Saya yakin semua ada jemaat yang di sini nggak mungkin nggak merasakan pengkhianatan dan kekesalan dan kebencian kepada orang di sekitar ya. Ataupun hari ini mungkin masih ada menyimpan itu. Tapi hari ini Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya, kita harus tanpa syarat mengampuni orang ya. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan ya. Jangan hitung berapa kali orang menyakiti dan meninggalkan kita ya, berkhianat dengan kita. Sebaliknya hitung berapa kali kita menyakiti dan meninggalkan Tuhan, namun ia tetap setia. Pahami dulu itu ya. Seringkali kan kita menuntut orang harus begini-begini dengan kita, tapi kita mau apa? Jadi berarti kan itu mementingkan diri sendiri. Orang harus begini sama saya ya. Nggak bisa begitu saudaraku ya. Tidak bisa begitu. Jadi pengampunan itu harus 77 kali. Mengampuni dengan segenap hati tanpa syarat ya. Jadi kita harus benar-benar
kita tuh tidak gini loh. Karena setiap orang tuh berhak salah, saudaraku. Berhak untuk salah ya. Itu urusan dia dengan Tuhan ya. Ya, jadi setiap orang kan belum sempurna ya. Jadi kita ini masih proses juga, saudaraku. Kita pun masih bisa salah, bukan? Ya kan? Dan kita juga nggak tahu kondisi orang yang berkhianat sama kita, yang nipu kita ataupun yang jahat sama kita. Kita nggak tahu loh kondisi mereka 100%. Kita nggak tahu. Ya, jadi kita kalau menempatkan kita di tempat dia, jangan-jangan kita lebih jahat dari dia, ya. Coba kita menempatkan diri kita, lihat sudut pandang hidupnya dengan di posisi kita di mana kita berdiri ya. Dan anggaplah kalau orang itu berkhianat dengan kita, mungkin dia saudara kita, dia anak kita, orang tua kita, atau siapa kita, ya. Kalau orang memfitnah kita ya, oh begini-begini, ya kalau kita terima fitnah, ya kita juga harus bilang dulu ya kan, jangan-jangan benar yang dia fitnahin ke kita kan gitu ya kan. Nah jadi ini kan menjadi peringatan juga gitu loh buat kita, supaya kita juga jangan kita menghakimi orang ya. Jadi mengampuni itu harus tanpa syarat ya. Yang kedua tadi dengan segenap hati, jangan setengah-setengah, jangan setengah mati, tanpa syarat ya. Yang ketiga jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang ya. Dia kan dulu pernah begini sama saya, dia kan, nah ini kebanyakan banyak suami-suami istri gitu ya, sahabat, dan suka tanya, dia ingat-ingat lagi, dia ingat-ingat lagi. Jadi ketika kita berkata saya mengampuni, saya melupakan, berarti saya melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi. Ini adalah bentuk belas kasihan Tuhan kepada kita. Itu pun kita impartasikan dalam kehidupan kita ya. Nah saya ada satu cerita tentang kesaksian seorang wanita yang hidupnya kotor. Dia narkoba, dia WTS dan berbagai kebejatan moral dia lakukan ya. Tapi ketika dia bertobat, dia tetap di dalam integritasnya di pelayanan di sebuah gereja. Jadi dia melayani sekolah minggu. Singkat cerita, anak gembala sidang itu menaruh hati kepada perempuan ini. Seperti itu saudaraku, menaruh hati kepada perempuan ini. Karena dilihat dia sudah cukup secara ini, dia masa lalunya udahlah. Nah tapi ketika mereka sudah mulai mau memasuki pertunangan, nah jadi ada jemaat sama para aktivis itu menolak perempuan ini. Katanya dia kan orang begini, dia kan bekas ini. Jadi mengingat masa lalu dia. Nah maka ketika mereka sudah memvonis itu, anak bapak gembala ini bilang, karena aktivis itu sudah, saya kan ikut bapak kamu tuh sudah dari saya muda gitu. Masa kamu nggak dengar-dengaran dengan kita? Semua jemaat sama aktivis menghujat dia. Seringkali kita itu menjadi hakim kepada orang yang bersalah ya. Nah di situ kita belajar bagaimana ketika anak gembala ini berdiri, dia katakan begini, saya menghargai Bapak Ibu perhatian kepada gereja kami. Tetapi yang saya mau katakan, apakah berarti darah Yesus ini tidak bisa menghapus dosa? Ya, berarti Tuhan Yesus mati di kayu salib tidak bisa menghapus dosa menurut perkiraan kalian. Seperti itu. Jadi berarti darah Yesus tidak bisa menghapus dosanya dia, perempuan yang punya masa lalu yang tidak baik ya. Jadi kalau kita mau jujur, kita seringkali kita menghakimi orang ya, mengungkit masa lalu orang, berarti kita sedang melampiaskan emosi kita ya. Sejujurnya peringatan-peringatan itu lebih banyak melukai daripada memperingatkan orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita jadi hakim. Kalau kamu jadi hakim, kamu akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Ya, jangan. Kita seringkali kita menghakimi orang, ya kan? Banyak orang yang mau berubah hidup. Audio Jungle. Jadi 77 kali berarti kita tidak boleh menghakimi ya. Menghakimi itu tidak baik saudaraku. Jadi kita harus menganalisis dulu ya bagaimana. Nah Daud sendiri kan ketika dia menghampiri istri Uria itu kan dia itu
dikasih peringatan, disiplin boleh, orang salah kita disiplin boleh ya. Gereja pasti ada kedisiplinan lah di sini. Kalau kalian melakukan kesalahan pasti ada disiplin ya. Artinya SP 1, 2 dan 3 gitu. Jadi menghakimi itu jangan artinya itu menilai orang, menganalisis orang berdasarkan sudut pandang kita ya, tanpa maksud memperbaiki, tapi mencela, menghukum ya. Jadi menghukum tindakan seseorang. Jadi janganlah saudaraku, siapa kita ini menghakimi ya. Kita menghakimi oleh karena kita punya ego. Kita puas kita menghakimi orang, mengatasnamakan keadilan. Padahal itu kita hanya mau memuaskan ego kita. Jadi selagi kita itu ada orang bersalah, kita mendisiplinkan aja lah ya. Artinya ada aturannya, di gereja ini ada aturan. Jadi kita kalau menghukum itu jangan kita dendam, tetapi karena harus ada kasih dan keadilan. Ya saudaraku, jadi ego itu adalah selfish, pengen dipuasin. Itu jadi itu suatu hal yang tidak layak, tidak elok saudaraku ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mau ya Tuhan, firman Tuhan itu apa yang kita ada dalam hidup kita ya. Tidak peduli seberapa kayanya kita, cantiknya kita, berbakat atau hebatnya kita, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama, itulah yang menggambarkan siapa diri kita sesungguhnya ya. Jadi jangan bangga dengan penampilan, kekayaan dan penampilan fisik atau kepandaian, tetapi berbanggalah dengan apa yang kita lakukan untuk sesama kita ya. Menyenangkan itu adalah satu hal, menyenangkan hati Tuhan. Jadi 4 poin tadi, mengampuni, ini berupa belas kasihan ya. Mengampuni tanpa syarat, dengan segenap hati, melupakan, tidak menghakimi. Satu paket gak bisa dipisahkan, jadi sudah satu paket. Jadi tidak mengungkit-ungkit lagi masa lalu ya. Karena kalau kita mengukur kelayakan kita diampuni, kita pun gak layak saudaraku ya. Kita gak layak lah diampuni Tuhan ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan membuat kita sampai layak diampuni. Allah itu Allah yang penuh belas kasihan. Namun Allah tidak bisa memberi belas kasihan kepada sembarangan orang, karena Allah punya tatanan. Allah akan membelas kasihani orang yang juga memiliki belas kasihan kepada sesama ya. Amsal katakan 19:17 itu, kalau kita punya belas kasihan kepada orang yang menderita, Tuhan, kita memiutangi Tuhan. Jadi Allah kita tuh Allah yang hidup saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita kejam terhadap orang lain ya. Bahkan terhadap orang yang salah ya, orang yang lemah, orang yang gagal. Mari angkat mereka ya, baharui mereka ya. Jadi orang yang berbelas kasihan akan dibelas kasihani Yesus. Ya, akan dibelas kasihani Yesus ketika melihat anak muda di Nain meninggal di Lukas 7, saya nggak akan baca. Di situ ada anak seorang janda, adalah anak tumpuan harapan, tulang punggung keluarga. Ketika meninggal, Yesus tergerak dengan belas kasihan ya. Nah, jadi kita belas kasihan itu harus ada tindakan. Kita jangan bilang, aduh kasihan ya. Nah, itu namanya empati, kasihannya. Tapi kita nggak ada tindakan saudaraku. Nah, Tuhan mau kita belas kasihan itu membutuhkan tindakannya. Apa tindakan Yesus? Ketika tindakan Yesus berbelas kasihan kepada anak muda di Nain, dia bangkitkan anak itu. Jadi ada sesuatu ya. Jadi kita itu jangan cuman hanya empati, kasihan ya ngelihat dia susah, cuman kasihan doang, tapi kita nggak ada tindakan. Seperti itu Tuhan nggak mau ya. Jadi ada sesuatu yang Yesus lakukan. Jadi belas kasihan itu harus ada tindakan ya. Dia memberkati roti dan ikan sehingga dia bisa memberi 5.000 dan 4.000 orang. Hatinya tergerak belas kasihan, dia membangkitkan orang mati sehingga hidup kembali. Karena ada belas kasihan dan tindakan ya. Jangan empati, kalau empati mah ya semua ada. Nah biasanya itu perasaan, empati itu perasaan. Nah itu banyak di para ibu ya gitu. Aduh kasihan deh, kasihan deh kamu ya gitu ya. Cuman kasihan doang, tetapi kita nggak ada tindakan. Jadi jangan, kita harus punya tindakan. Tetapi yang Tuhan mau kita jangan sampai empati aja. Jadi kita harus juga sampai memiliki belas kasihan, yaitu melakukan sesuatu ya. Ya kalau belas kasih, kalau empati tidak melakukan sesuatu, tapi kalau belas kasihan kita melakukan sesuatu ya. Bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang penuh dengan belas kasihan ya. Jadi kita belajar ya. Saya akan tutup ya di suratan Filemon ya, suratan Filemon. Nanti pemusik boleh para pemuji, imam musik boleh naik ke mimbar. Saya akan tutup
bagaimana belas kasihan Tuhan ya. Dan jangan Tuhan itu ada dalamku. Orang Kristen banyak bicara gitu, tapi kita nggak punya belas kasihan. Itu satu penipuan, saudaraku. Jadi kita mau berbelas kasihan dengan tindakan. Kita belajar di Filemon ya. Ini surat Filemon ini bagus antara hukum dan kasih. Filemon. Saya baca di ayat 10 ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku di penjara, yaitu Onesimus. Kita belajar dari Onesimus. Ini antara hukum dan kasih. Ya, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya, dia kusuruh kembali kepadamu, dia adalah buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini, tetapi untuk melayani aku selama. Jadi saya ini karena bacaannya banyak. Jadi Filemon itu adalah seorang budak yang mencuri, Onesimus seorang budak yang kerja di Filemon mencuri. Nah, kalau orang Yahudi kan mencuri kan pasti dihukumnya ada ya. Nah, ketika Onesimus ini ke Kolose, dia ketemu dengan Paulus dan Paulus menjadikan dia diubah ya. Paulus mengerti, itu pun Paulus setelah dididik dia dikembalikan kepada Onesimus. Dulu dia nggak berguna, sekarang berguna, dan Paulus katakan dia menjaminnya ya. Kalau dia datang nanti dia menjamin, saya yang menjamin. Jadi bagaimana pengorbanan Paulus mempunyai belas kasihan ya. Nah, saudaraku, ada yang Tuhan mau sekarang pun begitu ya. Yesus mau memakai apa yang ada pada kita hari ini. Amin. Apa yang kita punya hari ini ya. Bukan bicara soal uang. Kalau punya uang banyak boleh kita ngawal pekerjaan Tuhan sebanyak-banyaknya. Ini zaman sudah mau berakhir loh, saudaraku. Semalam gempa bumi. Saya nggak tahu, katanya anak saya bilang, "Mah, gempa bumi." Wah, kalau saya mati kan saya lagi tidur, nggak apa-apa. Kalau saya lagi begitu kan saya gimana cara Tuhan mengambil saya kan ya, gempa bumi, perang, begini. Pokoknya akhir zaman sudah sedang menuju kepada akhir zaman. Jadi saudara, kita harus benar-benar kita impartasikan hidup kita kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita itu Yesus memakai kita, apa yang ada pada kita. Bukan soal bicara uang banyak ya. Bicara soal perhatian kita, kepedulian kita, hati kita, doa kita, senyuman kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Kita punya semuanya itu, saudaraku. Kan apa yang ada pada kita. Ya kan, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa, kita punya ini ya. Mau nggak punya hati ya. Coba hitung, saudaraku. Ya, 24 jam sehari, berapa persen kita gunakan untuk diri kita. Tadi kan selfish, gunakan diri kita. Berapa persen kita mau melayani sesama. Ya, bukan berarti nggak boleh tidur, dengerin aja ngomongan orang curhat, nggak begitu. Tetapi karena dasar sifat manusia adalah selfish ya, hati-hati. Jangan kita lebih banyak untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, Tuhan mau kita memiliki belas kasihan. Apa yang ada pada kita itu merupakan modal untuk mengampuni ya, berbelas kasihan kepada orang lain yang belum selamat. Jadi dasar kita mengampuni bukan karena hukum melainkan belas kasihan. Sebagaimanapun kita dibelas kasihani Tuhan, maka ingat baik-baik, panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk mengampuni, memperbaiki ya. Memperbaiki orang, bukan untuk menghakimi mereka ya. Panggilan Tuhan ada pada kita adalah harus mengampuni dan menolong orang untuk menjadi sempurna ya. Sembari kita berbenah diri, kita juga berbenah diri ya kan. Bukan untuk jadi sempurna, kita berbenah diri juga untuk jadi sempurna, bukan untuk menghakimi orang, lihat kesalahan orang ya. Jadi belas kasihan kita kepada sesama harus membuat mereka merasa diampuni ya. Mereka dimaafkan, mereka diterima ya. Mereka diberi pengharapan, mereka dibaharui. Itulah pengampunan yang punya kualitas dari Tuhan. Itulah belas kasihan dengan kualitas yang dari Tuhan ya, yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dimaafkan, diterima, diberi pengharapan dan dibaharui. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita tuh angkat, mari saudara kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, hari ini Tuhan sudah datang, firman Tuhan untuk menasihatkan kita supaya kita mengampuni sesama kita. Kalau hari ini saudara punya ada rasa masalah dengan orang,
Mari minta supaya Tuhan menolong engkau, karena hidup ini kesempatan untuk kita mengampuni apa yang ada pada kita. Makasih Tuhan. Dalam kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Angkat pujian ini, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Inilah hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami apa yang ada pada kami, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, hati yang penuh dengan pengampunan kepada orang lain dan di sekitar kami ya Tuhan. Kalau kami berubah, kami punya belas kasihan, kami punya pengampunan yang daripadamu, orang-orang sekitar kami pun akan berubah. Oh Tuhan, biarlah kami pakai kesempatan ini. Kami pakai kesempatan ini, hidup kami apa yang ada padamu. Inilah hati kami Tuhan, hidup kami, pikiran kami Tuhan, kasih kami Tuhan. Kami butuh pengurapan daripadamu, kami butuh bekal, yaitu belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Sudah jadi berkat. Haleluya, kita angkat hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Mari saudara, apa yang ada di hatimu, apa yang mengganjal di hatimu, adakah orang-orang yang menyakitimu, adakah orang-orang yang berkhianat kepadamu, siapapun dia, mari engkau lepaskan pengampunan kepada mereka. Sebut namanya di hatimu, lepaskan pengampunan, supaya berkat Allah turun atas hidupmu dengan engkau melepaskan pengampunan. Siapa kita yang tidak mau mengampuni sesama kita? Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Saya serahkan kepada pendeta